Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah kita sudah diberikan kesempatan untuk melakukan pertemuan kali ini. Dan sebelum kita melakukan proses pembelajaran, terlebih dahulu kita membacakan doa dulu untuk menerang hati. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Rabbi tubillahi rabba bi islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Em, baik, eh bagaimana keadaan para peserta didik sekalian? Semoga baik-baik saja dengan keadaan sekarang ini ya, COVID. Dan kita akan masih tetap jalankan proses kegiatan pembelajaran ini. Baiklah, jadi rencana kegiatan pembelajaran kita hari ini itu mempelajari tentang sistem bilangan komputer, yang saya akan menyampaikan melalui PowerPoint, dan nanti juga akan saya berikan praktik bagaimana cara konversinya. Nah, guys, sebelum itu, itu di belakang ada slide, saya kecilkan dulu. Saya posisikan di sini ya, tidak mengganggu ya. Baik. Nah, ini pada mata pelajaran sistem komputer kita di kelas 10 itu materi pokok itu sistem bilangan. Sama saya Raisa mana. Nah, kemudian di sini ada kompetensi dasar. Kompetensi dasar kita di sini ada gitu memahami sistem bilangan desimal, binar, oktal, dan heksadesimal. Tapi di sini di indikator kita akan di pertemuan kali ini khusus kita akan membahas tentang bilangan desimal dan binar terlebih dahulu ya. Untuk oktal dan heksadesimal itu akan di pertemuan selanjutnya. Baik. Pertama kita adalah untuk memahami sistem bilangan desimal dan binar, lalu untuk menjelaskan sistem bilangan desimal dan binar, kemudian mampu mengkonversikan sistem bilangan desimal ke binar dan kebalikannya dari binar ke desimal. Itu kira-kira. Baik. Kemudian ini tujuan pembelajaran kita hari ini itu peserta didik mampu memahami materi sistem bilangan desimal dan binar dengan baik. Kemudian kalian dapat menjelaskan nanti materi sistem bilangan desimal dan binar ini, lalu dapat mengkonversikan antara sistem bilangan dari binar ke desimal, kemudian dari desimal ke binar. Nah, itulah kira-kira ya. Baik, selanjutnya kita akan langsung saja masuk ke dalam pembahasan kita. Siap ya? Yuk. Oke, apa itu sistem bilangan? Nah, jadi sistem bilangan adalah suatu cara untuk mewakili suatu besaran dari suatu item fisik. Jadi sistem bilangan menggunakan basis radix ini ya, tertentu yang tergantung dari jumlah bilangan yang digunakan. Jadi kalau misalkan kita dalam kehidupan sehari-hari itu kita menggunakan sistem bilangan dari 0, ada 0 sampai 9. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, itu dinamakan bilangan desimal. Nah, jadi bilangan desimal itu adalah bilangan yang berbasis 10. Nah, kemudian susunan penulisannya bilangan menunjukkan harga atau nilai tempat dari bilangan tersebut. Misalnya ada satuan, puluhan, ratusan, dan seterusnya. Itu mungkin kalian masih bingung, nanti kita akan bahas lebih rinci lagi. Kemudian di setiap tempat penulisan dapat terdiri dari simbol-simbol dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, sampai 9. Ada 10. Ada 10 simbol, makanya dinamakan itu desimal. Dia berbasis 10. Karena dia memiliki 10 simbol. Itu artinya. Jadi tempat penulisan itu semakin ke kiri menunjukkan nilai tempat bilangan yang semakin tinggi. Baik, kita lanjutkan dulu ya. Selanjutnya, nah, ada juga dalam teknik digital maupun teknik mikroprosesor itu pada umumnya bilangan yang dipakai adalah bilangan yang berbasis 2 atau sistem binar. Jadi dalam sistem binar di setiap tempat misalnya hanya mungkin menggunakan simbol 0 atau 1. Sedangkan nilai tempat bilangan tersebut seperti pada sistem desimal. Nah,
Jadi untuk biner sendiri itu kan dia berbasis dua. Jadi ada dua simbol dalam biner. Hanya mengenal dua, 0 dan 1. Nah, mungkin masih bingung nih. Nanti kita akan membahas lagi di depannya ada pembahasan yang lebih rinci lagi. Yuk, lanjut. Ini kita masuk ke dalam sistem desimal dulu pertama atau dinari. Dinari ya. Ini sebenarnya dalam sejarah untuk sistem biner ini yang menemukannya itu adalah seorang muslim loh dalamnya. Penemu pertama itu bilang sistem biner ya, Muslim Al-Jabbar. Jadi ya, kita lanjut pada sistem desimal itu seperti yang kita telah ketahui bersama bahwa itu sistem desimal itu berbasis 10 dan yaitu mempunyai seluruh simbol yaitu dari 0 hingga 9 tadi ya, seperti yang saya katakan tadi. Kemudian setiap tempat mempunyai nilai kelipatan dari 10, 0, 10, 1, 10, 2, dan seterusnya. Nah, itu 10 pangkat 0 maksudnya. 10 pangkat 0, 10 pangkat 1, 10 pangkat 2, sampai seterusnya. Itu mewakili dari satuannya. Dari kelipatannya. Pertama dari 10 pangkat 0, itu adalah satuan. Kemudian 10 pangkat 1 itu ada puluhan. Ada ratusan, selanjutnya 10 pangkat 2, 10 pangkat 3 itu adalah ribuan. Jadi setiap tempat itu mempunyai besaran tertentu yang harga masing-masing tempat secara urut dimulai dari kanan disebut sebagai berikut. Nah, jadi bagaimana maksudnya? 10 pangkat 0. Berapa 10 pangkat 0? 10 pangkat 0 berarti setiap pangkat yang bernilai 0 itu nilainya 1. Bahkan dikatakan itu satuan. Jadi kemudian di puluhan 10 pangkat 1. Berapa 10 pangkat 1? 10. Kemudian ratusan, 10 pangkat 2, 100, 10 pangkat 3, 1000, dan seterusnya sampai 10.000, sampai berapa. Nah, lalu di sini ada contohnya untuk sistem bilangan desimal. Nah, di sini kalau diperhatikan, di sini ada susunannya. Ada 1, misalkan di sini ada angka desimal 10, 10932 berbasis 10 dalam kurung 10 kecil ini ya. Kemudian di sini ada urutannya dari kanan ke kiri. Dari kanan itu pertama yaitu 2, kemudian ketiga, kemudian 3, 9, 0, 1. Itu ada urutannya di sini. Ada pertama, kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Nah, di sini ada penyelesaian ya. Ada cara cariannya. Jadi ada misalkan 2 pangkat 0 tadi kan mulai yang seperti itu. Di sini ada yang pertama ini maksudnya itu satuan. Yang kedua ini adalah puluhan. Yang ketiga adalah ratusan. Yang keempat itu adalah ribuan. Kemudian yang kelima 10.000 selanjutnya. Nah, ini caranya. Jadi untuk cara carinya sendiri itu seperti ini contohnya. Jadi 2 dikali 10 pangkat 0 sama dengan 2 dikali 1 sama dengan 2. Kemudian kedua yaitu adalah angka 3 dikali 10 pangkat 1 sama dengan 3 kali 10 sama dengan 30. Jadi 9 kali 10 pangkat 2 sama dengan 9 sama dengan 100 dan selanjutnya. Dan seterusnya sampai semuanya itu dijumlahkan. Dan hasilnya adalah 10.932. Nah, kira-kira begitu. Nanti akan kita bahas lagi. Nah, kita lanjut ke sistem bilangan biner. Nah, dalam sistem bilangan biner atau 2 itu berarti 2 banyak dipakai untuk sistem sinyal elektronik dan pemrosesan data. Jadi, kalau misalkan untuk sistem biner sendiri itu digunakan dalam sistem komputer sendiri. Jadi, kita pernah mendengar bahwa komputer itu hanya mengetahui angka 0 dan 1. Benar? Nah, itu alasannya. Karena dia menggunakan sistem bilangan biner. Jadi, untuk setiap perintah-perintahnya itu
seperti kita mengeklik, mengetikkan sesuatu, memilih sesuatu, menggunakan keyboard, menggunakan mouse dan lain sebagainya, itu dikonversikan menjadi bilangan biner nantinya, yang bisa dipahami oleh siapa? Oleh si komputer. Nah, itulah kira-kira. Kemudian kekhususan sistem biner ini untuk elektronik yaitu bahwa sistem biner hanya mempunyai dua simbol. Yang saya bilang tadi ya, ada dua simbol ya, yang berbeda sehingga pada sistem ini hanya dikenal angka 0 dan 1. Nah, baiklah, next. Nah, ini adalah contohnya untuk bilangan ininya. Nah, ini yang untuk dari biner, ini contohnya dari biner 10 10 1. Itu kita jadikan desimal seperti yang berikut, seperti ini. Yang pertama, dia mulai juga dari yang kanan dulu, kanan ke kiri, sama seperti yang desimal tadi, ya. Jadi 1 kali 2 pangkat 0 sama dengan 1 kali 1 sama dengan 1. Kemudian 0 kali 2 pangkat 1 sama dengan 0 kali 2 sama dengan 0. Karena 0 kali 2 itu 0. Nah, jadi singkatnya untuk sistem bilangan biner, kalau untuk yang desimal tadi kan dia dikalikan 10 berpangkat, 10 pangkat 0, 10 pangkat 1, 10 pangkat 2, sampai seterusnya. Sedangkan untuk biner sendiri, kalau kita untuk konversikan ke desimal, kita dapat dia mengkalikannya dengan 2, angka 2. Jadi 2 berpangkat 0, 2 pangkat 1, 2 pangkat 2, dan seterusnya. Nah, seperti ini juga. Hampir sama, berbedanya di basisnya saja. Jadi dari gambar di atas, seperti halnya pada sistem desimal, jadi cara penulisannya itu dapat dinyatakan secara langsung sebagai berikut ya. Nah, dapat kita lihat di sini ya, profitnya. Jadi setiap tempat pada bilangan biner mempunyai kelipatan 2 pangkat 0, 2 pangkat 1, 2 pangkat 2, 2 pangkat 3, dan seterusnya yang dihitung dari kanan, itu dari kanan ke kiri. Kemudian selanjutnya kita juga dapat merubah bilangan desimal itu ke dalam bilangan biner, atau sebaliknya dari bilangan biner ke bilangan desimal. Pengen tahu cara yang bagaimana untuk mengkonversi? Kita akan melanjutkan ke tahap berikutnya. Nah, di sini untuk mengkonversi bilangan desimal ke dalam bilangan lain. Jadi yang maksudnya di bilangan ini itu bilangan biner, oktal, dan heksadesimal. Tapi di sini kita akan bahas dari desimal dan biner aja dulu ya. Jadi di sistem bilangan desimal secara mudah dapat diubah dalam bentuk sistem bilangan yang lain. Ada banyak cara untuk melakukan konversi bilangan. Jadi proses yang paling mudah itu yang paling mudah digunakan, yang sering digunakan itu adalah proses sisa. Untuk merubah bilangan desimal ke bilangan yang berbasis lain, cukup membagi bilangan desimal dengan basis bilangan yang baru hingga habis. Nah, bagaimana maksudnya? Next. Nah, ini contohnya. Di sini ada bilangan desimal, yaitu 83 berbasis 10 ke bilangan biner. Caranya itu adalah bilangan desimal tadi dibagi dengan jumlah basis yang ingin kita konversi. Misalkan kita mau mengubah desimal ke biner. Jadi itu kita bagi 2. Kita bagi dengan 2. 2 itu adalah basis dari bilangan biner. Nah, misalkan begini, 83 desimal tadi, 83 dibagi 2 sama dengan 41. Jadi sisanya 1. Nah, itu dimasukkan 1. Kemudian sisa 1 itu merupakan digit pertama dari bilangan biner. Kemudian, untuk mendapatkan harga pada digit berikutnya adalah, jadi 41 tadi dibagi 2 lagi. Kemudian kita mendapatkan sisa 1 juga. Nah, yang sisa ini menempati digit selanjutnya, sehingga bentuknya binernya adalah seperti berikut ya. X, X, 1, 1. Dan seterusnya seperti di gambar berikut ini. Kemudian kalau untuk cara jelasnya, saya akan demokan cara untuk mengkonversikan dari bilangan desimal ke biner. Ya, berikut. Oke, misalkan begini, ini nilai
desimal tadi adalah 83 di basis 10. Kemudian kita menggunakan metode habis bagi. 83 kita bagi 2, karena ini ganjil, maka otomatis ini akan menjadi nilai biner pertama kita adalah 1, maka mendapatkan 1. Jadi 83 jadinya bagi 2 jadinya 41. Nah, karena ini ganjil, dia pasti akan mendapatkan di sini nilai 1. Ini akan menjadi 20 bagi 2. Nah, karena di sini genap, maka dia di sini akan mendapatkan nilai 0. Kemudian dibagi lagi, bagi 2 jadinya 10. Lalu 10 bagi 2 5. Nah, ini 0 karena genap tadi. Kemudian karena ini ganjil, ini 1, ini jadi 2. Baik. Nah, di 2 ini bagi 2 lagi jadinya 1. Ini 0 karena ini genap ya. Lalu 1 dibagi 2. Karena habis, dia langsung taruh di sini 1. Nah, ini 0, selesai. Maka akan didapatkan hasil berikut. Di 1 0 1 0 0 1 1 basis 2. Nah, selesai. Nah, sekarang kita akan melanjutkan ke konversi bilangan dari biner ke desimal. Jadi untuk merubah satu sistem bilangan ke bilangan desimal itu cukup dengan mengalihkan masing-masing angka dengan basis yang pangkatnya itu sesuai dengan tempat masing-masing. Jadi hasil penjumlahan merupakan bilangan desimal yang dicari. Contohnya begini. Jadi bilangan biner tadi yang 0 dan 1 itu kita kalikan dengan basis 2 berpangkat 0 sampai seterusnya seperti pada gambar berikut ini. Untuk lebih jelasnya, saya akan demokan juga sekarang. Baik, kita akan mengkonversikan nilai biner yang kurang lebih nilainya adalah 1 0 1 0 0 1 1 basis 2, ya kan? Nah, sebelumnya untuk mengkonversi ke biner dari desimal dari biner ke desimal maksudnya, kita mempunyai rumus ini untuk kelipatan untuk nilai 2 pangkat 0 ya, 2 pangkat 1, 2 pangkat 2, 2 pangkat 3 dan seterusnya. Itu berkelipatan, yaitu dari 1, kemudian 2, 4, 8, 16, 32, 64. Nah, ini nilai dari pangkat 2 pangkat 0, 2 pangkat 1, 2 pangkat 2, 2 pangkat 3 dan seterusnya. Nah, jadi untuk mencari dari biner ini, kita cari saja nilai yang 1. Kenapa? Karena nilai 0 ini otomatis akan 0. Karena akan dikalikan 0. Otomatis akan 0. Jadi kita tidak usah mengkalikan juga karena untuk satu ini kita ambil saja nilai-nilainya. Ya, nilai-nilainya. Jadi pertama dimulai dari sini ya. Nah, nilai ini sini, ini, sini, ini tidak kita cari karena 00 ya. Ini harusnya ke sini dan sini. Kemudian ini dimulai untuk 16 yaitu ini. Ini, kemudian ini, kemudian ini ke sini. Jadi kita ambil nilainya itu adalah 1, 2, 16, dan 64. Sudah, kita tinggal tambahkan saja. 1 tambah 2. 1
tambah 2, 9, 3, 9, 13. 3, 1, 83. Kita dapatkan. Gampang kan? Ini cara cepatnya. Kita tinggal menghafal kelipatan, nilai kelipatan ini. 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, dan seterusnya. Ini untuk cara cepatnya ya. Kalau menggunakan cara biasa juga bisa. Opsi saja sih. Baik, sekian. Nah, baiklah. Sekian berarti untuk pertemuan kita pada kali ini. Jadi peserta didik semua sudah mengenal apa itu sistem bilangan, apa itu bilangan desimal, apa itu bilangan biner, dan bagaimana cara mengkonversikan bilangan desimal ke biner, kemudian sebaliknya dari biner ke desimal. Baiklah. Kemudian tujuan pembelajaran kita pada hari ini telah tercapai. Baiklah, kita cukupkan sampai sini. Semoga ilmunya dapat bermanfaat. Nah, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.